halo selamat pagi, apa kabar? Senang banget Baik Christian kembali lagi di ruangan Anda, di vlognya saya yang pasti, dan hari ini mungkin untuk warga Jawa Tengah menjadi agak berbeda. Di 7 Februari 2021 ini, kita dari kemarin hari Sabtu dan Minggu ada jateng di rumah saja gitu, dari apa yang yang didengungkan oleh pemerintah Jawa Tengah. Jadi makanya nih seputar saya itu juga walaupun tetap ada seliwer-seliwer gitu, banyak kendaraan yang lewat karena di depan sana adalah jalan besar, tapi ya lumayan lebih sepi gitu dari biasanya. Bagaimana dengan Anda? Apakah juga ini memilih di rumah saja atau tidak kemana-mana? Kalau untuk cuaca sih baru saja gerimis, tapi sekarang menjadi terang lagi, cerah lagi langitnya. Malas kalau mau nunjukin ke atas ya. Dan saya sudah berada di singgasana saya, di depan pintu. Saya mau ngapain, dia cerita-cerita aja lah ya, ngobrol-ngobrol tentang hari ini. Jadi ceritanya tadi malam seorang teman saya itu mengajak saya untuk podcast gitu, untuk bercerita tentang prosesnya menjadi seorang difabel, bagaimana sih menghadapi semuanya. Dan kayaknya saya belum pernah juga bercerita awalnya gimana sih kok saya bisa difabel, terus kemudian saya memakai krek sampai saat ini, terus kemudian juga apa yang saya rasakan ketika menjadi difabel ini belum pernah saya ceritakan. Jadi mungkin pagi hari ini daripada bengong, daripada saya nggak ada kerjaan karena bentar lagi mau bikin konsideratio status mau wawancara dengan Bapak Uskup ini secara online, karena biasanya untuk para frater itu setiap tahun itu sekali atau 2 kali gitu, setiap semester selalu ada wawancara dengan Bapak Uskup. Ya ngobrol-ngobrol dengan beliau, bercerita tentang proses panggilan. Begitu, jadi sebelum saya bikin itu kok saya tiba-tiba ingin bercerita tentang prosesnya menjadi seorang difabel itu gimana. Jadi mungkin ini apa yang ingin saya sampaikan, bukan ingin mencoba untuk memblow up apa yang menjadi keberhasilan saya sampai saat ini bisa bertahan menjadi seorang difabel ini dengan berbagai macam hal yang sudah saya lakukan, tetapi lebih kepada bagaimana saya mengajak Anda untuk tahu berproses gitu bersama dengan para difabel, karena yang namanya inklusivitas gitu, untuk istilahnya dalam tanda kutip bahwa untuk menjadikan seorang difabel menjadi mampu, atau misalnya difabel mau untuk hidup dengan lingkungannya, ada dengan lingkungannya, itu tidak hanya tanggung jawabnya difabel sendiri, tapi juga untuk lingkungannya juga mempunyai tanggung jawab yang besar untuk itu. Kalau yang istilah saya kemarin sih di tesis yang saya buka adalah bahwa untuk menyembuhkan seorang difabel dalam tanda kutip, semakin pede dan sebagainya, itu juga harus menyembuhkan lingkungannya, karena lingkungannya pun berpengaruh untuk ini. Kalau difabelnya berjuang tapi lingkungannya tidak berjuang, itu juga sama saja. Jadi saya itu menjadi seorang difabel itu, ini cerita dari orang tua saya ya, dari bapak ibu dan juga dari keluarga saya, bahwa sebenarnya dulu ketika saya lahir itu saya baik-baik saja. Katanya saya sudah bisa berjalan gitu, tapi saya juga sudah sekian tahun tidak pernah teringat lagi gimana rasanya berjalan, mungkin begitu. Itu yang membuat juga saya menjadi lebih nyaman memakai krek itu. Jadi selama beberapa tahun katanya baik-baik saja, saya sudah bisa berjalan hingga pada saat saya umur 3 tahun itu, karena saat itu kan bapak ibu ngantor, bapak ibu pegawai negeri sipil. Jadi saya ada satu orang pengasuh yang mengasuh saya setiap hari, saya gitu ya, menemani saya gitu. Jadi ceritanya pada saat itu saya berumur 3 tahun, ketika bapak ibu pulang itu saya dalam situasi keadaan saya tuh panas gitu, demam gitu, dan ceritanya tidak tahu gimana akhirnya saya dibawalah ke rumah sakit gitu. Dan ketika di rumah sakit itu hari pertama itu langsung ceritanya nih loh ya, sekali lagi, kemudian digulawentah, kemudian diperiksa sana sini sampai katanya sih disuntik gitu. Setelah itu hari berikutnya kaki kiri saya semakin melemah dan melemah. Kalau kemudian yang terjadi, kemudian divonislah saya terkena polio. Nah setelah yang terjadi pada saat itu ya sudah gitu. Yang terjadi ya kemudian saya menjadi seorang difabel, walaupun pada saat itu segala usaha dilakukan oleh orang tua saya untuk selalu terapi di rumah sakit, terus kemudian dibawa ke tempat-tempat pijat dan sebagainya untuk menyembuhkan, tapi ya tidak ada hasil. Nah terus bagaimana saya menjalani kehidupan saya, masa kecil saya menjadi seorang difabel ini seperti apa? Pernah beberapa waktu yang lalu ketika saya melakukan sebuah penelitian, saya bertemu dengan satu orang aktivis untuk difabel.
Dia tiba-tiba ketika kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia melontarkan sebuah statement seperti ini. Loh, kalau difabel itu kan dibully. Masnya juga pasti dulu dibully. Saat itu jujur saya tidak terima. Kenapa? Karena sejauh ini, selama saya masa kecil sampai saat ini, saya tidak pernah merasakan namanya yang dibully. Saya nggak tahu ada orang di belakang saya seperti apa, tapi saya tidak pernah merasakan yang namanya dibully ini. Kenapa? Karena ini support system yang luar biasa dari keluarga saya untuk saya. Tidak hanya keluarga dalam arti bapak ibu kakak saya, tapi keluarga besar, lingkungan saya itu support systemnya luar biasa sekali. Untuk dari sekitar sekian puluh tahun yang lalu gitu, dimana mempunyai seorang anak yang difabel, dan orang tua saya sudah berpikir apa ya yang bisa dikembangkan dari anak ini untuk kemudian membuat dia bisa menjadi mandiri, menjadi pribadi yang utuh itu apa gitu. Dan itu yang dilakukan orang tua saya saat itu. Yang digembor-gemborkan saat ini itu orang tua saya sudah melakukannya pada saat itu, dan saya rasa inilah poin penting kenapa akhirnya saya tidak merasakan yang namanya bully dan sebagainya itu. Kenapa? Nah, menurut saya yang saya terjadi dari saya, apa yang dilakukan orang tua saya ini menumbuhkan saya percaya diri, sehingga kemanapun saya pergi, saya memiliki rasa percaya diri. Saya tidak takut untuk bertemu dengan orang lain, dan ini sudah nilai plus untuk orang itu istilahnya tidak mengamandang sebelah mata gitu. Ada sesuatu yang saya miliki, ada sesuatu kemampuan yang bisa saya tunjukkan, ada sesuatu yang bisa saya kembangkan untuk orang lain, dan ini menjadi sesuatu yang penting menurut saya. Jadi kenapa saya katakan bahwa support system ini yang luar biasa? Kenapa? Karena itu tadi, ketika orang tua, keluarga itu memberikan support yang luar biasa kepada anaknya yang difabel, ini akan menumbuhkan rasa percaya diri, di mana ketika keluar pun dia memiliki kepercayaan diri itu. Ketika dia percaya diri bertemu dengan orang lain mudah, paling tidak mampu untuk berinteraksi secara minimal dalam artian ini, itu memberikan sesuatu yang orang juga akan menjadi lebih nyaman, lebih mudah untuk bertemu, berbicara dengan kita, untuk ngomong dengan kita. Jadi support system ini yang perlu untuk dilakukan siapapun Anda. Dan ini juga dilakukan oleh lingkungan saya. Lingkungan sekolah, lingkungan lingkungan kelompok-kelompok saya di mana saya hadir itu seperti itu. Jadi yang pertama kalau yang saya lakukan di sini adalah ketika Anda memiliki keluarga yang difabel, berikanlah dia kasih sayang semaksimal mungkin. Karena ini pasti dia akan bisa merasakannya. Percaya diri akan tumbuh dari situ. Kemudian kalau misalnya Anda tahu ada sesuatu yang masih bisa dikembangkan, carilah itu, kembangkanlah itu. Karena ini benar-benar akan menjadi bekal untuk dia merasa bahwa saya memiliki kemampuan, jadi saya tidak perlu minder. Kadang-kadang, sekali lagi menurut saya, minder ini juga kadang-kadang membuat orang menjadi mudah untuk membuli kita. Jadi pupuklah diri Anda untuk mampu mendukung orang-orang yang difabel di sekitar Anda. Sekali lagi, support system ini sangat penting untuk seorang difabel. Saya tidak akan bisa ngomong seperti ini di depan Anda saat ini kalau misalnya di belakang saya tidak ada orang-orang yang luar biasa menemani saya, mendukung saya. Jadi apa yang saya katakan pada pagi hari ini, saya ingin mengajak teman-teman semuanya, kalau Anda yang difabel, pupuklah percaya diri itu supaya Anda tidak dibully. Carilah kemampuan-kemampuan yang bisa Anda bisa Anda olah dalam diri Anda sendiri. Apapun itu, sekecil apapun itu, tunjukkanlah bahwa Anda mampu. Terus kemudian untuk siapapun yang ada di sekitarnya, terutama keluarga, yuk mari kita dukung teman-teman kita yang difabel ini supaya mereka bisa tumbuh berkembang, tidak dilingkupi dengan ketakutan, sehingga mereka bisa bertumbuh seperti juga yang lainnya. Satu lagi mungkin untuk Anda yang memiliki anak-anak yang normally, untuk anak-anak yang dalam tanda kutip tidak difabel, ajaklah mereka untuk mengenal bahwa dalam kehidupan kita saat ini tidak hanya orang yang dalam tanda kutip sempurna, tetapi ada orang yang memakai crack, ada orang yang punya kekurangan-kekurangan, ada orang yang berbagai warna kulit, karena ini akan membantu mereka untuk bisa memahaminya. Saya pernah punya pengalaman seperti ini. Saya nggak tahu ini pernah saya ceritakan atau tidak. Pernah punya pengalaman ketika saya berada di supermarket. Saya sedang berbelanja saat itu, terus kemudian ada seorang anak kecil, terus dia itu melihat saya,
Saya biasanya kalau dengan anak kecil ada yang melihat, saya akan tersenyum dengan dia biasanya. Nah, ketika saya pertamanya saya tersenyum gitu dengan dia, terus kemudian anak itu malu-malu dan sebagainya. Tapi yang terjadi yang membuat saya shock saat itu adalah orang tuanya kemudian memegang kepalanya dan kepalanya dibalikkan dari hadapan saya. Buat saya itu saya shock sekali, gila. Jadi sepertinya anak itu, mungkin orang tuanya tidak ingin anaknya menjadi bertanya-tanya atau gimana, tapi buat saya itu menjadi sangat tidak nyaman. Mungkin lebih baik kalau anak Anda besok melihat seorang difabel atau apa, terus kemudian melihatnya, justru ajaklah dia berbicara, malah justru berkenalan. Misalnya ketika anak Anda melihat seorang difabel, melihat saya misalnya, terus kemudian Anda ngelirik, loh kok ini melihat gitu, mungkin Anda lebih baik tersenyum juga dengan difabel itu dan kemudian bilang ke mananya, "Hei, halo, sapa omnya, apa kabar?" gitu. Atau, "Hei, itu sapa kakaknya, sapa adiknya," kayak gitu. Itu lebih humanis menurut saya, supaya anak-anak kita lebih mengenal, oh ternyata ada banyak perbedaan baru. Nanti ketika di rumah Anda ajak dia untuk itu tadi, memang berbeda dari kita, ada empati, bukan empati ya istilahnya apa ya, rasa untuk istilahnya apa ya, rasa untuk kemudian, oh ternyata ada orang yang berbeda, dalam tanda kutip bukan berbeda ya, orang yang tidak sama dengan saya itu ada banyak. Jadi nanti dia akan menjadi terbiasa. Begitupun dengan biasanya kalau ponakan-ponakan saya yang kecil kan ketika melihat saya pertama kali gitu kan juga akan kaget apa gitu. Biasanya dilakukan seperti itu. Dan mereka punya kebiasaan ketika ada anaknya yang kaget, saya akan mendekat dan orang tuanya, keluarga besar saya seperti itu biasanya langsung, ini Om Frater, atau ini si Om, atau ini si Mbah, kayak gitu. Dan itu menjadi sesuatu yang buat saya lebih nyaman. Jadi mereka pun juga, anak-anak itu diajarkan sesuatu hal yang baru, dan kita pun juga menjadi tadi berusaha untuk merangkul semua orang yang mungkin kita anggap berbeda. Saya nggak tahu ceritanya bulat-bulat banget hari ini, tapi semoga Anda tahu poinnya. Poinnya yang pertama adalah itu tadi, support system itu penting banget untuk seorang difabel. Begitu kali ya. Udah berapa menit ini? 13 menit atau 14 menit saya ngomong. Panjang sekali. Ya udah, menyenangkan, semoga saya bisa memberikan semangat untuk Anda semuanya. Jangan pernah menyerah, tetap tersenyum, tetap berbahagia. Jangan lupa 3M, memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bagikan ini kepada di media-media Anda, di media-media sosial Anda kalau menurut Anda banyak orang perlu untuk mengetahuinya. Tapi kalau tidak, cukup Anda lihat, tapi jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Thank you, selamat hari Minggu, dan bye-bye.